kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali melalui channel YouTube Sapa HKBP Palmera Petamburan. Firman Tuhan pada hari ini yang mau menuntun kehidupan kita ke depan diambil dari Kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua kita pastinya ingin merasakan kesejukan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Kita mau dihargai, kita ingin didengarkan, tetapi pastinya kita juga harus siap mendengarkan dan menerima orang lain juga. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-5, dalam khotbah di bukit dari Yesus Kristus dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sikap angkuh, congkak, sombong adalah hal yang paling tidak sukai dalam interaksi keseharian kita. Semua orang tanpa terkecuali pastinya ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mau diremehkan, yang mau direndahkan, apalagi dihina. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti dan bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih hebat dan lebih luar biasa lagi. Jika seorang ibu mau memuji pekerjaan anaknya, anaknya pasti akan semakin bersemangat dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang terbaik lagi baginya. Sebaliknya, jika setiap saat sang anak menerima ejekan, menerima hinaan, atau sering dimarahi dan dicibir, dia tidak akan mampu berbuat apapun dalam kehidupannya. Bahkan dia merasa tidak berharga dalam hidupnya. Kita semua yakin pujian dapat meningkatkan mutu dan kualitas seseorang dalam hidupnya. Pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar, tetapi juga untuk perkara-perkara yang kecil. Makanya Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10b, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Saudaraku, pujian juga dapat membuka hati seseorang untuk menerima teguran dan mau dikritik. Sayangnya, yang paling sulit kita kerjakan adalah memuji orang lain. Karena kita lebih suka melihat hal yang kurang dari orang lain. Kita merasa seolah-olah kerdil kalau kita melihat kelebihan orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita disadarkan, saudaraku, kita diingatkan, memuji kelebihan orang lain adalah kekuatan yang bukan kepada orang yang kita puji, tapi justru kepada diri kita sendiri. Karena kita dalam hal itu mampu berpikir positif. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Manusia yang sombong akan direndahkan,
dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang tinggi pada hari itu. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11. Sebaliknya orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum-Nya. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 9. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita sudah membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kelebihan orang lain? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini, agar kami memakai hidup kami sebagai orang yang Tuhan sudah pilih. Dan Tuhan mampukan untuk berpikir yang terbaik, memberikan pujian yang terbaik kepada sesama kami. Karena melalui itulah kami juga mendapat penghargaan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan kami hari ini, Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Mulialah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.